Jelang pertandingan melawan Bahrain, media Cina kritik timnas dengan sebutan Belanda versi Asia. Media Cina, Sohu, baru-baru ini memberikan perhatian khusus pada persiapan timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam artikel yang diterbitkannya, Sohu menyoroti ambisi besar Indonesia untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia dengan cara memperkuat tim melalui naturalisasi pemain. Dalam ulasannya, Sohu, salah satu media Cina, kritik timnas dengan sebutan Belanda versi Asia yang mengacu pada banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda yang memperkuat tim Garuda. Sohu mencatat bahwa Indonesia telah mengambil langkah yang lebih agresif dibandingkan beberapa rival di kualifikasi, seperti Bahrain. Media tersebut juga menyoroti bagaimana Indonesia memperkuat hampir semua posisi dalam timnya, mulai dari lini depan, gelandang, bek, hingga penjaga gawang, melalui program naturalisasi. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain di lini depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang. Martin Paes menjadi tim Belanda versi Asia, tulis Sohu dalam artikelnya. Julukan tim Belanda versi Asia ini disematkan oleh Sohu karena banyaknya pemain asal Belanda yang kini memperkuat skuad Indonesia. Pemain-pemain seperti Tom Haye, Nathan Koyaon, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan yang terbaru, Mees Hilgers serta Eliano Reiters, menjadi sorotan utama dalam ulasan media tersebut. Kehadiran mereka dinilai telah mengubah wajah tim Garuda menjadi lebih kompetitif di kancah internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam perbandingannya dengan Bahrain, Sohu menyoroti bahwa Indonesia mengambil pendekatan yang lebih ambisius dan proaktif dalam upaya lolos ke putaran final Piala Dunia. Media tersebut bahkan menilai bahwa ambisi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia lebih besar dibandingkan beberapa rival lainnya di babak kualifikasi, termasuk Bahrain. Indonesia punya ambisi besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, dan langkah mereka lebih agresif dibandingkan dengan rival lainnya, seperti Bahrain, tulis Sohu. Bukan hanya mengandalkan pemain-pemain naturalisasi, Sohu juga mencatat bahwa Indonesia secara aktif meningkatkan performa tim di berbagai posisi kunci. Di sektor penjaga gawang, misalnya, Martin Paes yang merupakan kiper keturunan Belanda diandalkan untuk menjaga gawang Indonesia. Paes, yang baru saja dinaturalisasi, dianggap sebagai salah satu pemain kunci yang mampu meningkatkan performa pertahanan tim Garuda. Langkah Indonesia ini tentu memancing perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara rival yang akan dihadapi di babak ketiga kualifikasi. Indonesia akan bertemu Bahrain dalam salah satu pertandingan kualifikasi penting. Menurut Sohu, Bahrain, meskipun tidak mengambil langkah naturalisasi seagresif Indonesia, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Namun, mereka menilai bahwa skuad Indonesia, dengan kekuatan baru yang dimiliki, memiliki peluang besar untuk tampil dominan dalam pertandingan tersebut. Tak hanya menghadapi Bahrain, Indonesia juga dijadwalkan bertemu Cina pada 15 Oktober 2024 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki ambisi besar untuk lolos ke putaran final. Media Cina tersebut juga memberikan perhatian khusus pada laga ini, mengingat perubahan besar yang telah dilakukan Indonesia untuk memperkuat tim nasional mereka. Bagaimana menurut kalian? Tanggapan ex-pelatih Bahrain. Samir Chamam yang masih memantau perkembangan sepak bola Asia meminta kepada Bahrain agar tak memandang sebelah mata timnas Indonesia. Pasalnya, masih segar di ingatan publik Bahrain ketika negaranya menumbangkan timnas Indonesia dengan skor telak 10-0 di kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu. Ketika itu, timnas Indonesia asuhan Aji Santoso tak sekalipun meraih poin di grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 usai kalah dari Jepang, Qatar, dan Bahrain. Di babak ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada, ungkapnya. Menurutnya, kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih berkembang dibandingkan saat dikalahkan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, kata Samir Chamam. Akan tetapi, kita tak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim, ucapnya. Jelang laga Indonesia versus Bahrain, inilah kontroversi wasit Ahmed Al-Kaf, pernah keluarkan 10 kartu dalam satu pertandingan dan pernah rugikan timnas Thailand. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Bahrain pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang akan dibantu oleh asisten wasit Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Gadhi dari Yaman. Posisi wasit cadangan diisi oleh Qasim Al-Hatmi dari Oman, sementara Abdullah Al-Kandri dari Kuwait bertugas sebagai wasit VAR. Penunjukan Ahmed Al-Kaf menuai kontroversi bagi pendukung sepak bola Indonesia.
Pasalnya, Oman dan Bahrain berada di bawah naungan federasi yang sama, West Asian Football Federation, WAF. Meski tidak bertentangan dengan regulasi AFC yang hanya melarang penunjukan wasit dari negara yang tergabung di grup yang sama, fakta ini tetap menimbulkan kekhawatiran akan potensi keberpihakan dalam pertandingan penting tersebut. Wasit berusia 41 tahun itu memang memiliki rekam jejak yang patut diwaspadai. Salah satu momen kontroversial yang melibatkan Ahmed Al-Kaf terjadi pada Piala Asia U23 2020. Ketika itu, ia memimpin laga antara Arab Saudi dan Thailand dan memberikan penalti kontroversial bagi Arab Saudi melalui bantuan VAR. Keputusan tersebut membantu Arab Saudi meraih kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang digelar pada 18 Januari 2020. Menurut data dari Soccerway, wasit Ahmed Al-Kaf juga terhitung sebagai wasit yang sering mengeluarkan kartu dalam satu pertandingan. Rata-rata, Ahmed Al-Kaf mengeluarkan 5 kartu setiap pertandingan. Seperti dalam salah satu laga yang mempertemukan Al Nassr dan Al Ain pada 12 Maret 2024, Ahmed Al-Kaf mengeluarkan 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Bagi timnas Indonesia, wasit yang tegas dan kontroversial seperti Ahmed Al-Kaf tentu menjadi faktor yang harus diwaspadai. Mengingat pentingnya laga ini untuk memperbaiki posisi di klasemen grup C, skuad Garuda diharapkan bisa tampil maksimal dan menjaga fokus, terlepas dari siapapun yang memimpin pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Comeback ke timnas Indonesia, Jordi Amat menggebu-gebu tatap laga lawan Bahrain dan Cina. Jordi Amat akhirnya kembali berkostum timnas Indonesia. Bek Johor Darul Takzim itu sangat menggebu-gebu menantikan laga kontra timnas Bahrain dan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di grup C putaran ketiga dengan menghadapi Bahrain dan Cina. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk 2 laga tandang tersebut. Dari 27 pemain yang dipanggil, Jordi yang baru saja kembali dari cedera kembali mendapatkan panggilan. Bek berusia 32 tahun itu sudah tidak sabar untuk kembali bermain bersama timnas Indonesia. Garuda Calling, kembali bersama tim. Bersemangat, fokus, lapar, ayo, Indonesia, tulis Jordi dalam akun Instagram pribadinya Jordi Amat 5, Kamis, 3 Oktober 2024. Bek berdarah Spanyol itu terakhir kali memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi timnas Irak di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Sayangnya, ia terkena kartu merah di laga tersebut. Kemudian, Jordi mengalami cedera. Hasilnya, ex-pemain Swansea City itu harus absen di 2 laga awal grup C kala Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia pada September 2024. Akhirnya, Jordi telah pulih 100% dan siap beraksi melawan Bahrain dan Cina. Tentu, ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Respon Ramadan Sananta ketika tak dipanggil Shin Tae-yong membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan publik tertuju pada Ramadan Sananta yang saat ini tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang membela klub Persis Solo itu memberikan respon cukup unik yang diunggah di story Instagram pribadinya. Ia mengunggah sebuah gambar menu latihan ketika dirinya tahu tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Tak ada keterangan apapun dalam unggahannya, hanya menampilkan menu latihan yang akan dijalaninya. Shin Tae-yong lebih memilih Malik Rizaldi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah menetapkan 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Dalam daftarnya ada 2 pemain yang harus tergeser dan digantikan oleh pemain baru, satu di antaranya ialah Ramadan Sananta. Sementara Sananta hanya bisa mencetak 1 gol untuk Persis Solo usai membela timnas Indonesia. Dari unggahannya tentang porsi latihan yang akan dijalani penyerang Persis Solo tersebut, menandakan jika Sananta tidak akan beristirahat meski tak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Warganet menduga jika Sananta tak masuk skuad Garuda. Setelah diumumkannya daftar pemain timnas Indonesia, warganet langsung merespon skuad tersebut. Bahkan ada yang menyebutkan jika sudah terprediksi, Sananta tidak akan dipanggil oleh Shin Tae-yong saat berhadapan dengan Bahrain dan Tiongkok. Sesuai prediksi, Sananta nggak dipanggil, tulis warganet. Sananta diganti Malik Rizaldi, kata warganet. Selain itu, warganet juga senang ada Malik Rizaldi dalam daftar pemain timnas Indonesia karena pemain Persebaya itu bisa menandai debutnya bersama timnas Indonesia. Tolong, Malik Rizaldi kasih menit bermain, ucap warganet. Wow, ada Malik Rizaldi, imbuh warganet. Malik Rizaldi, gua happy banget. Let's go debut, ungkap warganet. Malik Rizaldi dipanggil lagi, skuad menarik nih, kata seorang warganet. Bagaimana menurut kalian? Punya hasrat main di Liga 1 Indonesia, Justin Hubner sebut 3 klub ini sebagai destinasi di akhir karir.
Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner membeberkan soal keinginannya untuk membela klub Liga 1 saat memasuki penghujung karir sepak bolanya. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang membantu Timnas Indonesia dalam keberhasilan menahan imbang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sendiri merupakan pemain andalan di Wolverhampton U21 yang juga pernah berkiprah di Cerezo Osaka. Bek berusia 21 tahun itu pernah dipinjamkan ke klub Jepang tersebut hingga memutuskan untuk kembali ke Wolverhampton U21 karena jarang mendapatkan menit bermain. Kendati begitu, Justin Hubner kerap menjadi tulang punggung dari lini pertahanan bersama Wolverhampton U21 dan sedang berjuang untuk menembus tim utama dari klub Liga Inggris tersebut. Menurutnya, ia harus lebih banyak menarik perhatian klub lainnya demi mendapatkan banyak menit bermain demi bisa memperkuat skuad utama yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris. Walaupun bertekad untuk membuktikan diri terus bisa bermain di Eropa, namun dirinya membuka peluang untuk bisa berlabuh ke Liga 1 Indonesia. Justin Hubner mengatakan bahwa jika dirinya terbuka untuk bisa membela klub Liga 1 saat memasuki masa penghujung karirnya. Bahkan, Justin Hubner secara belak-belakan menyebut klub Bali United sebagai salah satu klub Indonesia yang ingin ia bela. "Kamu tahu tidak jika saya bilang tidak pada semua klub orang-orang tidak akan menyukainya," ujar Justin Hubner dikutip dari YouTube Sport 77 Official. "Jadi saya pikir untuk hidup, Bali sangat bagus, juga klubnya Bali United," tambahnya. Tak hanya itu, Justin Hubner juga menyebutkan jika Persib Bandung dan Persija menjadi pilihan yang bagus untuk dirinya bela suatu saat nanti. Meski begitu, kepindahan untuk membela klub Liga 1 Indonesia tak ingin ia jadikan sebagai ambisi dan tujuan dalam karirnya dalam waktu dekat. Juga Persib Bandung, Persija, ya banyak klub bagus di sini tetapi saya rasa bukan untuk saat ini, pungkas Justin Hubner. "Itu bukan ambisiku, saya tidak ingin berada di klub Indonesia sekarang, mungkin di akhir karirku bermain di Indonesia mungkin Bandung, Makassar mungkin di Bali United," lanjutnya. Dirinya mengaku jika tak terlalu mengetahui terkait klub terbaik yang ada di Indonesia sehingga ia akan memikirkan dengan matang suatu hari nanti. Bahkan dirinya sempat bergurau untuk membuka peluang membela Persifa Fakfak yang merupakan daerah asal dari komika terkenal, Mamat Al-Katiri. "Saya ingin bermain untuk klub terbaik, saya tidak tahu apa klub terbaik di Indonesia," tutupnya. Bagaimana menurut kalian?